Suara saya masih kedengaran ya, Bu Suri? Masih, Bapak. Oh Masih. iya, 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 siap. Terima kasih. Jadi pada intinya di sesi keempat yang bersambung dengan sesi kelima ini, nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman semua itu harapannya semuanya bisa mengembangkan konten pembelajaran online yang berbasis teks, kemudian juga mengembangkan konten pembelajaran online media dengan aplikasi Scribe. Jadi nanti ada dua. Yang pertama adalah yang berbasis teks itu adalah eh, seperti flipbook ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengajar sudah familiar ya dengan flipbook ini karena flipbook ini sudah sangat sering digunakan dalam kegiatan belajar mengajar baik mulai tingkat yang eh, paling awal ya paling basic yakni tingkat di taman kanak-kanak hingga sampai perguruan tinggi ini sangat sering digunakan flipbook ini. Terus kemudian juga di sesi keempat ini Bapak Ibu juga belajar tentang video dengan Scrap ini. Video dengan Scrap ini video yang itu Bapak Ibu yang ada pensilnya bisa nulis-nulis sendiri di papan itu loh ya. Jadi pada dasarnya video scrap ini ya sama kayak Bapak Ibu menulis di papan tulis ya. Cuma ini dalam bentuk ada animasi-animasinya sehingga bisa menumbuhkan motivasi dari siswa untuk semakin BG semangat dikasih buat belajar gitu. Terus kemudian ada juga ini pembuatan CMS online. Kalau CMS online ini website Bapak Wi ya. Cuma website yang sudah ada template-nya. Jadi nggak perlu pengkodingan, nggak perlu apa itu skrip-skrip yang rumit, tetapi tinggal mengisikan sebuah konten-konten ke dalam apa ya semacam kolom-kolom yang disediakan. Dia kayak apa WordPress, kemudian kayak apa Google Sheets, kemudian itu blogger kayak gitu. Nah ini contohnya ada WordPress, ada Joomla, ada Drupal dan lain sebagainya. Nah ini saya kira sudah cukup. Jadi nanti silakan kalau terkait dengan materi nanti ada yang kurang dipahami silakan nanti ditanyakan di sesi tanya jawab nanti ya. Ini akan saya share tugasnya. Bentar, mohon maaf saya salah share. Ini tugasnya eh, teman-teman, tugas yang kedua. Jadi perlu saya sampaikan lagi, tugas yang kedua ini merupakan kelanjutan dari tugas yang pertama kemarin. Kalau tugas yang pertama kemarin itu kan jenengan-jenengan sudah menggali sumber ya, menggali sumber atau mengobservasi sebuah keadaan yang di mana itu nantinya jenengan bisa menganalisis kebutuhannya dan mengatasi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, di tugas yang kedua ini nanti teman-teman semua itu
akan itu ya mengambil hasil analisis yang ada di tugas yang pertama kemarin. Jadi kan di tugas pertama kemarin itu setidaknya teman-teman memperoleh beberapa sumber informasi ya terkait dengan kebutuhan siswa, bagaimana pembelajaran dilakukan di dalam kelas, itu sudah dapat informasi itu. Nah, dari informasi itu teman-teman menganalisis sebuah kebutuhan yang nantinya dari kebutuhan itu dijadikan dasar teman-teman untuk merancang bahan pembelajaran berbasis online yang tentunya itu pembelajarannya juga harus sesuai dan relevan. Maksudnya ya sesuai itu disesuaikan dengan tingkatannya. Kalau misalkan tingkatan taman kanak-kanak atau SD nggak mungkin diberikan materi yang tingkatannya SMA dan juga relevan pastinya ya Bapak Ibu ya. Maksudnya relevan di sini adalah misalkan biasanya anak-anak TK atau anak-anak SD itu kan suka ya media yang banyak warna-warnanya. Nah, maka kalau misalkan mau mengembangkan yang tingkatannya SMA nggak perlu dikasih warna-warna karena sudah nggak relevan zamannya di anak SMA. Seperti itu maksudnya relevan. Dan kemudian nantinya eh, tugas ini nanti dalam pengerjaannya, dalam merancang sebuah bahan pembelajaran berbasis online, nanti teman-teman juga diharapkan bisa mengaplikasikan konsep-konsep desain instruksional atau desain pembelajaran. Mungkin yang sudah mengajar paham ini tentang desain instruksional, bagaimana RPP itu dikembangkan, saya kira nanti tidak akan kesulitan mengerjakan seperti ini. Ya. Nah, terus kemudian di mana yang dirancang nanti juga sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajarannya apa. Jadi nanti setiap rancangan itu wajib ada tujuan pembelajarannya karena itu yang menjadi dasar utama untuk mengembangkan sebuah media atau bahan pembelajaran. Nah, kemudian hasil akhirnya ya nanti hasil akhirnya itu berupa sebuah rancangan di tugas yang kedua ini. Rancangan itu kalau mungkin Bapak Ibu atau teman-teman ada yang sudah mengajar, itu rancangan tuh kalau guru biasanya dalam bentuk RPP ya, atau sekarang di kurikulum Merdeka itu modul ajar namanya ya. Nah, nanti silakan teman-teman bisa menuangkannya dalam bentuk RPP silakan, modul ajar silakan. Jadi saya nggak membuat aturan yang baku. Silakan nanti dikembangkan sesuai dengan eh, apa ya pemahaman teman-teman. Yang pasti nanti ya sesuai ini yang dicantumkan harus lengkap ada 7 poin ini. Nah, sekarang kita bahas poin-poinnya apa saja. Yang pertama ini refleksi analisis kebutuhan. Nah, kemarin kan sudah ya eh, teman-teman mengobservasi informasi dari sebuah lembaga pendidikan. Nah, itu pasti ada semacam informasi yang mengindikasikan itu merupakan kebutuhan di lembaga sekolah itu. Nah, ini sudah saya buka tadi barusan satu contoh tugas dari Mbak siapa ini tadi? Mbak Dwi Fani yang sudah mengerjakan. Ini saya contohkan sedikit. Nah, misalkan di sini kita membaca yang kondisi pembelajarannya. Dari sini, ini kita bisa menganalisis bahwa di sekolah apa ini, TK Yudhistira ini, itu gaya belajarnya visual dan kinestetik. Nah, ini berarti nanti kebutuhannya adalah media pembelajaran yang sifatnya visual atau yang menstimulus kegiatan belajar yang dominan psikomotoriknya. Sehingga ini karena kinestetik ini jadi perlu perlu apa ya? Perlu gerak ya katanya, Pak. Perlu perlu sebuah pergerakan. Itu kalau sesuai dengan apa yang dihasilkan dari informasi dari mana ini?
TK Yudhistira ini. Nah, terus kemudian, nah ini kan tinjau kembali tugas satu, identifikasi area yang memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan bahan pembelajaran. Tuh. Terus kemudian yang kedua adalah penetapan tujuan pembelajaran. Ya, sesuai yang saya sampaikan tadi ya. Di setiap pembelajaran itu wajib yang namanya ada tujuannya, ya, tujuan pembelajaran. Mulai dari pembelajaran yaitu yang tingkat paling basic, taman kanak-kanak, sampai tingkat perguruan tinggi, tingkat S3 itu setiap kali pengajar masuk itu pasti punya yang namanya tujuan pembelajaran. Maka itu nanti tujuan ini harus ada. Ya, ini poin yang paling penting masalahnya untuk menentukan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Nah, terus kemudian selanjutnya selain harus ada tujuan pembelajaran ini, desain instruksional juga harus ada. Nah, ini desain instruksional itu ada dua poin utama, yaitu terkait dengan struktur pembelajaran yang terorganisir, termasuk urutan materi ya. Jadi kalau misalkan materinya terdiri dari sub-sub materi, itu urutannya harus jelas. Kalau misalkan Pak nggak ada materinya, nggak ada sub materinya, materinya cuma satu, yes nggak apa-apa ya, ya cukup tuliskan materi itu saja. Jadi nggak eh, apa ya, aturan untuk urutan materi ini bisa diabaikan seperti itu. Terus kemudian selanjutnya ini menentukan strategi pembelajaran yang sesuai. Ini contohnya penerapan studi kasus atau diskusi online atau simulasi interaktif atau mungkin juga bisa project based learning atau pembelajaran project, silakan. Nanti strateginya seperti apa? Yang pasti medianya ini harus media pembelajaran online ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang bisa digunakan untuk pembelajaran online. Jadi kalau misalkan pembelajarannya nggak bisa dibuat untuk media online ya berarti bukan pembelajaran online karena mata kuliah kita namanya ya media atau bahan pembelajaran online seperti itu. Nah, terus kemudian di poin yang keempat ini menentukan konten dan materi. Jadi silakan pilih nanti konten yang mendukung tujuan pembelajaran dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, ini yang paling penting. Yang pasti kontennya itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan itu bisa membantu seorang guru mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, maksudnya memenuhi kebutuhan peserta didik, ya itu tadi saya contohkan lagi ya, yang di tugasnya Mbak Mbak siapa ini tadi? Mbak Dwi Fani. Nah, dari Mbak informasi Dwi Fani ini ciri-ciri peserta didik itu misalkan ini anak mudah memahami materi ketika menggunakan media audio visual interaktif. Nah, maka kebutuhan anak-anak di sekolah TK Yudhistira ini, ya ini, media audio visual interaktif. Maka yang perlu dikembangkan adalah media audio visual interaktif. Baru nanti dari situ sudah dapat kontennya, ini disesuaikan dengan tujuannya. Misalkan tujuannya untuk misalkan mengetahui bagaimana terjadinya hujan. Ya, berarti ya cari materi terkait dengan itu evaporasi atau penguapan air, terus kemudian tentang bagaimana terbentuknya awan seperti itu. Terus kemudian lah ini mengintegrasikan elemen multimedia seperti gambar, video, atau audio untuk meningkatkan pemahaman. Ini hampir sama dengan elemen yang pertama. Jadi pada intinya yang di poin 4 ini teman-teman menentukan konten apa yang mau digunakan untuk media pembelajaran online. Yang pertama, kontennya apa? Konten gambar atau konten video. Terus kemudian yang kedua adalah muatan materi ya. Materinya apa? Jadi ini
juga sangat berhubungan dengan yang poin dua ini. Karena tujuan pembelajaran itu dapatnya ya dari materinya apa dulu gitu. Selanjutnya, yang poin kelima itu ada interaktivitas atau aktivitas pembelajaran. Silakan nanti dirancang dengan menggunakan media rancangan Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Itu bagaimana peserta didik bisa terdorong ya untuk beraktivitas secara interaktif tentunya ya. Entah itu melalui diskusi ataupun melalui kegiatan yang secara langsung dilakukan di lapangan, itu silakan nanti. Dan juga jangan lupa untuk buat tugas atau latihan yang menguji pemahaman dan menerapkan konsep-konsep pembelajaran. Nah, ini ya tugasnya tugas-tugas sederhana saja, nggak usah yang terlalu luas pengerjaannya. Jadi kalau misalkan materinya tentang tumbuhan misalkan, ya wes ambil saja satu contoh tumbuhan, misalkan kalau anak TK ya ini tumbuhan apa gitu, minimal untuk itu kembali eh, mengapa ya, menilai atau mengukur pemahaman dari para peserta didik. Nah, selain itu juga ada asesmen dan penilaian. Nanti di rancangannya itu juga harus ada tugasnya ya, tugas akhirnya untuk siswa tentunya. Jadi silakan nanti ditentukan asesmen apa yang akan digunakan, entah itu asesmen tertulis ataupun tidak tertulis, itu ya sesuai kebutuhan tadi lah, sesuai jenengan sesuaikan sendiri. Karena yang paham, yang mengetahui informasi di lapangan adalah jenengan-jenengan semua. Terus kemudian nanti juga asesmennya ini formatif dan sumatif ya. Jadi nggak hanya satu kali saja ada asesmen formatif. Asesmen formatif itu asesmen yang digunakan dalam prosesnya ya, proses pembelajaran. Jadi saat melaksanakan proses pembelajaran tuh anak-anak dinilai. Nah, nilai itu adalah nilai formatif. Terus kemudian sumatif, sumatif itu di akhir. Sumatif ini umumnya dia digunakan untuk mengukur apakah tujuan itu tercapai atau enggak, gitu. Dan silakan rancang instrumen penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini yang saya sampaikan barusan, gitu. Kemudian selanjutnya dari elemen-elemen ini setidaknya ada 6 elemen ya, mulai dari analisis kebutuhan tadi sampai asesmen asesmen penilaian itu nanti silakan disusun dan gabungkan 6 elemen itu menjadi satu rancangan ya, satu rancangan pembelajaran yang terstruktur. Jadi tadi sudah saya sampaikan rancangannya itu bisa dalam bentuk RPP, bisa dalam bentuk modul ajar, atau apapun itu eh, teman-teman bisa membuat nama sendiri, misalkan rancangannya dinamain apa, silakan. Yang pasti eh, it- dari hasil tugas ini bisa menunjukkan apa yang telah dirancang teman-teman secara jelas, secara rinci, dan secara detail tentunya ya. Sehingga nanti teman-teman nggak akan kesulitan untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Karena tugas satu, dua, dan tiga itu saling berkesinambungan. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu di sini mengerjakan tugas keduanya ada gimana ya, ada nggak benernya misalkan nanti akan kesulitan itu mengerjakan di tugas yang ketiga. Seperti itu ya saya kira terkait dengan apa? Dengan tugas ini. Sekarang kita kembali membuka tugas ini saja saya contohkan ya. Saya contohkan, cuma saya contohkan dalam bentuk lesan. Jadi nanti teman-teman bisa mengira-ngira lah tugasnya itu seperti apa. Jadi yang pertama tadi kan untuk mereview lagi ya hasil dari tugas yang pertama. Nah, yang nomor satu ini yang refleksi analisis kebutuhan.
Ini nanti outputnya adalah teman-teman mengetahui kebutuhan peserta didik. Nah, ini tadi sudah saya contohkan tadi. Kebutuhan peserta didik di TK di TK Yudhistira ini adalah ini siswa membutuhkan media belajar audio visual interaktif. Karena apa? Karena mereka lebih mudah memahami materi saat menggunakan audio visual interaktif seperti gambar bergerak atau video seperti itu. Atau juga ini anak-anak atau peserta didik di TK Yudhistira ini gaya belajarnya kinestetik. Kinestetik ini kan ya itu tadi sudah saya sampaikan ini membutuhkan sebuah kegiatan lapangan ya. Jadi ya bagaimana nanti teman-teman dari kebutuhan gaya belajar kinestetik ini itu Kenapa? eh, bisa memfasilitasi anak-anak dalam atau anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik ini. Seperti itu. Terus kemudian lah ini masih memerlukan stimulasi motorik halus. Nah, ini aja dikembangkan kan ada pe- pembelajaran atau bahan pembelajaran online itu yang menempel-menempel itu ada. Saya pernah lihat. Itu bisa diintegrasikan dalam media yang akan dikembangkan oleh teman-teman di sini. Nah, terus kemudian ini tujuannya, tujuan pembelajaran. Ya, misalkan eh, kita punya data anak-anak lebih lebih memahami ketika materi disampaikan dengan media audio visual. Terus kemudian mau mengajarkan materi tentang tumbuhan misalkan. Kita anggap anak TK aja karena ini yang saya contohkan adalah hasil dari informasi lembaga TK tentang tumbuhan. Nah, tujuannya apa? Misalkan tujuan pembelajarannya anak-anak atau peserta didik di TK mampu, misalkan mampu membedakan tumbuhan yang berkayu dan yang tidak seperti itu. Nah, nanti setelah itu tujuannya kan sudah jelas. Itu tadi tujuannya mampu membedakan tumbuhan berkayu dan yang tidak berkayu, contohnya seperti itu. Nah, baru dirancang desain instruksionalnya. Instruksionalnya itu terkait dengan itu tadi. Berarti kalau mau membelajarkan tumbuhan, itu kan urutan materinya berarti mulai tumbuhan yang berkayu dulu dijelaskan. Tumbuhan berkayu ciri-cirinya seperti apa gitu. Terus kemudian tumbuhan yang tidak berkayu. Nah, itu termasuk contohnya urutan ya, kan seperti itu. Nah, dari situ urutan materi sudah ada, baru ke menentukan strategi pembelajaran yang sesuai. Ini ya silakan nanti teman-teman membuat strategi bagaimana anak-anak nggak hanya dengan teori-teori saja itu bisa membedakan ataukah mungkin nanti bisa langsung melihat observasi lingkungan sekitar ya ataukah mungkin hanya dengan melihat video yang pasti harus berdasar pada itu tadi media online ya harus bisa digunakan untuk media online atau mungkin studi kasus itu juga bisa. Nah, terus kemudian pemilihan konten atau materi itu tadi. Nah, dari sini ini konten materinya belum nggak ada. Ya, ini ya wis kalau kontennya kalau tadi kebutuhannya media audiovisual ya yang perlu dikembangkan adalah audiovisual interaktif tadi kan. Ini video. Ini dimasukkan ke dalam media pembelajarannya. Nah, terus aktivitas pembelajaran ini ya silakan nanti ditentukan model pembelajaran seperti apa yang bisa menstimulasi interaktivitas dari para peserta didik. Bagaimana peserta didik itu benar-benar bisa interaktif dalam pembelajaran. Misalkan ya
semacam diskusi. Kalau kalau pembelajarannya online berarti ya diskusi online tentunya ya. Seperti itu. Asesmen dan penilaian ya silakan nanti juga ini disesuaikan juga. Seperti yang dibutuhkan oleh peserta didik. Silakan. Nanti, jadi asesmen atau penilaian itu nggak harus tertulis ya. Bisa saja nanti asesmen itu dalam bentuk ujian proyek atau ujian praktek itu silakan. Jadi proyek secara online itu sangat sangat bisa dilakukan kayak gitu. Seperti itu terkait dengan tugas yang ada di sesi 5 ini atau tugas 2. Nah, terus ini rancangan ini nantinya akan berlanjut di tugas yang sesi ketiga. Sesi ketiga itu nanti hasil akhirnya ya apa yang telah dirancang ini. Misalkan di sini merancang video tentang tumbuhan. Nah, nanti di sesi 3 outputnya ya video tentang tumbuhan tuh harus selesai gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang sudah punya media ya, media online itu tadi, ya silakan buat rancangannya saja. Sehingga nanti di tugas yang ketiga lebih mudah teman-teman tinggal menampilkan apa yang sudah ada itu. Jadi nggak perlu muluk-muluk ya, nggak perlu yang sulit-sulit. Misalkan yang sudah ada saja teman-teman sudah punya, ya itu saja gunakan. Misalkan saya contohkan kayak Flipbook tadi ya. Kayak media video ini kan bisa kan ditampilkan dalam flipbook atau misalkan PPT itu ya, PPT, PowerPoint itu di-upload ke flipbook juga bisa. Nah, itu salah satu contoh. Jadi nggak usah yang berbayar, flipbook itu banyak yang gratis. Jadi intinya cari yang mudah saja ya. Cari yang mudah didapatkan, cari yang mudah dijangkau, dan ya itu jangan mencari sing nantinya menyulitkan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Seperti itu ya mungkin terkait dengan tugas yang ada di eh, ini tugas kedua ini tugas dua. Untuk selanjutnya mungkin akan saya berikan kesempatan untuk sesi diskusi ya kita diskusikan terkait dengan eh, mungkin apa yang belum dipahami atau apa yang kurang jelas di tugas sesi 2 ini dan mungkin juga yang perlu didiskusikan terkait dengan sesi-sesi sebelumnya. Silakan ditanyakan. Tanyakan di sini saja sampai selesai nanti akan saya, insya Allah akan saya jawab daripada nanti saat mengerjakan Bapak Ibu dan teman-teman semua ada kebingungan kan malah sulit sendiri nantinya. Silakan yang mau bertanya. Saya harus Riyati mau bertanya, Pak. Oke, silakan Bu Rusriati. Itu berarti yang tugas 2 itu kalau saya sebagai pendidik TK itu berarti melaksanakan membuat RPPH gitu ya, Pak. Terus pembelajaran berbasis online itu dimasukkan atau gimana, Pak? Dimasukkan dalam RPPH gitu. Terus Ya, apakah gimana? ya, apakah itu kalau kita pembelajaran anak TK itu pakai mungkin memperlihatkan video lewat laptop atau lewat HP itu sudah termasuk pembelajaran berbasis online bukan, Pak? Ya, sekian Pak Sudah, dari Bu. saya. Ya, Ya, terima ya. kasih. Oke, sami-sami. Terima kasih juga Bu Rusriati atas pertanyaannya. Jadi apa perbedaan antara media pembelajaran online dan yang tidak online itu sebetulnya sangat sederhana. Ya, perbedaannya hanya kalau media pembelajaran online itu yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring. Misalkan kalau video itu bisa nggak digunakan untuk pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, bisa apa nggak Bu kira-kira Bu? Bisa. Nah, bisa. Tapi Ya itu gimana?
Kalau Berarti oleh yang masuk TK online gitu. langsung, tapi kan tidak di rumah. Biasanya TK langsung dengan gurunya gitu gimana, Pak? Oh, nggak Berarti masalah, itu nggak masalah. termasuk itu, termasuk Ya, pembelajaran online. iya, itu sudah bisa dikatakan media ya, atau bahan pembelajaran online ya. Karena kan eh, mata kuliah kita kan bahan pembelajaran berbasis online kan. Jadi bahan Hmm. pembelajarannya saja, nggak harus kok sistem pembelajarannya juga di di online kan seperti itu. Ya, Bu, gitu ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Monggo silakan yang lain. Udah jelas semua berarti ya. Kalau sudah jelas semua, ya wes berarti saya kira sudah apa? Sudah beres terkait dengan penjelasan tugas. Tinggal mengerjakan. Nanti terakhir itu tugas yang kelima itu tanggal 17 November. 17 November itu berarti, oh masih lama ya. Masih sekitar 11 harian lagi, hari Senin. Ya Senin, hari Senin. Hari Senin besok, Seninnya lagi. Masih banyak sekali waktu yang apa bisa digunakan. Oh ya, silakan, silakan. Mohon mohon izin bertanya Bapak. Ya, Eh, Bu. Begini, apa tidak masalah Pak? Saya mengobservasi salah satu pendidikan di MTS Bapak di tugas satu. Ya nggak masalah, Bu. Jadi sesuai yang saya sampaikan di awal dulu, silakan. Yang pasti, yang penting itu adalah lembaga pendidikan, baik itu mulai dari yang tingkat basic di taman kanak-kanak itu sampai yang pendidikan S3, nggak silakan. Gitu. Oh iya iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi tidak apa-apa. Nanti insya Allah tugas duanya saya lanjut lagi maksudnya lanjutan dari tugas satu ke tugas dua bisa. Oke, bener Bu, bisa, sangat bisa. Ya, silakan, silakan. Makasih. Ya, sami-sami. Mbak, Mbak Desti mungkin. Kalau misalnya kan kemarin di tugas satu itu yang diobservasi itu kan TK ya Pak. Misalkan besok eh, tugas dua itu apakah harus mengacu dari tugas satu atau boleh video pembelajarannya itu misalnya video untuk materi SD gitu boleh atau tidak? Sesuai dengan itu ya, yang di poin pertama tadi, tugasnya itu harus mengacu yang ada di tugas yang pertama. Dulu juga sudah saya sampaikan ya. Jadi tugasnya, tugas satu, tugas dua, tugas tiga itu saling berurutan dan berkesinambungan. Jadi nggak berdiri sendiri. Tugas dua itu nggak bisa dikerjakan kalau Bapak Ibu teman-teman itu nggak mengerjakan tugas satu. Tugas tugas tiga pun juga nggak bisa saat tugas dua dan tugas satunya nggak ada gitu. Saling berurutan. Seperti itu, Pak Desti. Oh, oh iya Pak, mau tanya lagi ini untuk masalah Hmm, nilai Pak. Saya lihat ya. tadi masih nol, maksudnya tertulis nol nol gitu. Sementara kemarin Hmm. saya sudah mengerjakan tugas, diskusi, kehadiran, tapi dinilai itu masih nol. Ataukah memang belum dinilai atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Desti. Jadi, untuk mata kuliah ini, nilai diskusi itu nggak ada ya. Jadi, adanya nilai kehadiran sama nilai tugas. Yang nilai kehadiran yang di web pertama dulu saya kira sudah saya entrykan ya. Ada mungkin sekitar 8 atau 9 kemarin yang nggak hadir, sehingga ya wes seadanya saya apa saya itu yang hadir ya saya berikan nilai. Terus kemudian terkait dengan tugas, memang kemarin saya hari Senin sore itu melihat dari 25 ya, di sini 25 mahasiswa itu
baru belasan. Sehingga kemarin hanya saya lihat beberapa dulu yang sudah saya nilai, tapi itu belum saya entry memang. Belum saya entrykan. Belum. Ah, Kebetulan dan kalau ya level barusan, saya memang tidak ikut. ya memang belum. Jadi tadi kalau nggak salah saya lihat itu ada dua yang belum mengerjakan tugas. Bentar, saya lihat sekalian. Seperti yang bayar sebenarnya persen doyong, uang yang itu enggak, yang gitu ya. Mesti Bentar ya. ya dianggap beli gitu ya. Ini Nah, ini sesuai dengan yang ada di e-learning, ada dua yang belum mengerjakan, yakni Mbak Via Octavia sama Mas Andreas. Mas Andreas Dwi Novianto. Ya, jadi silakan nanti kalau mau mensubmit tugas ini saya buka ya. Jadi terlambat pun tetap saya buka, tetapi nanti ya saya bedakan antara yang terlambat sama yang nggak terlambat. Jadi pasti nilainya nggak sama. Silakan. Harusnya kalau peraturannya sebenarnya sudah ditutup. Kalau hari Senin kemarin nggak bisa nggak mengupload itu ditutup. Cuma ini tetap kalau teman-teman masih punya usaha untuk mengerjakan silakan dikumpulkan. Sekarang nggak apa-apa. Yang pasti ya itu tadi. Kalau terlambat ya pasti nilainya beda dengan yang tepat waktu. Kayak gitu. Begitu ya, Mbak siapa tadi? Mbak Desti ya. Iya. Mohon izin, Ya. jadi maaf Bapak, jadi bagaimana pada saat waktu yang pertama itu saya tidak hadir Bapak, soalnya masuk rumah sakit. Jadi bagaimana Bapak ya? Oke, aman Bu, karena persentase nilai kehadiran tuh saya kira nggak terlalu signifikan, hanya 10%. Kalau nggak hadir satu kali dan ya kemarin eh, saya lihat kayaknya Ibu kan juga sudah mengkonfirmasi ya kemarin ke saya itu sudah saya listkan sebagai yang izin gitu. Iya Kemarin Ibu, yang iya Bapak. ya jadi Iya terima insya kasih Allah banyak. nggak terlalu mempengaruhi ya, ya Iya, sama-sama. makasih. Alhamdulillah. Monggo Mbak Siska yang resen, silakan Mbak Siska. Bapak mau tanya, kalau pemakaian nanti aplikasinya tidak memakai yang Bapak tadi sebutin, boleh tidak ya? Misalkan seperti pakai aplikasi Word tuh Pak, boleh nggak? Silakan Mbak. Jadi ya itu tadi yang menjadi batasan hanya itu tadi media yang kita kembangkan adalah media pembelajaran berbasis online itu saja. Kalau nggak bisa di online kan ya berarti itu nggak memenuhi kriteria gitu. Begitu ya Mbak Siska ya. Dan Ya. yang pasti itu tadi rancangannya juga harus jelas. Mengembangkan saja tapi nggak ada tujuannya, nggak ada apa strateginya itu juga kurang benar gitu. Begitu Mbak Siska ya. Ya kan media Word tuh kan cocok tuh Pak buat pembelajaran di TK. Jadi anak-anak kan tinggal misalkan pembelajaran menghitung. Jadi anak tinggal pencet-pencet gitu. Misalkan 5, ada bebek 5 tambah bebek 3, tinggal nanti jawabannya ada 6, 3. Nanti anak-anak tinggal pilih aja gitu tuh Pak. Boleh tidak ya? Ya boleh silakan silakan. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Terus selanjutnya ini Bu Selvi silakan. Selamat sore Bapak, mohon maaf sebelumnya saya tadi terlambat masuk ke dalam Zoom. Ini saya izin bertanya Bapak, kebetulan saya sama seperti
Mbak yang tadi itu saya kebetulan mengajar sekarang onnya di TK. Nah, kebetulan tadi kan bertanya soal word wall, Pak ya. Nah, kebetulan ini adalah media belajar yang memang sudah saya kembangkan sebelum ada tugas ini, Mbak. Jadi memang sudah terbuat. Apakah kira-kira boleh ya, Bapak ya? Dan itu memang sudah dipraktekkan sih, Bapak. Dan kebetulan saya itu membuatnya berbasis dari Canva website. Jadi itu sifatnya website interaktif, jadi nanti bisa di drag and drop kalau misalnya dengan sistem seperti itu. Apakah kira-kira itu memungkinkan, Bapak? Ya, terima kasih Mbak Selvi. Jadi silakan ya, silakan. Kalau tadi juga sebenarnya sebetulnya juga sudah saya sampaikan. Kalau di sini Bapak Ibu teman-teman sudah memiliki media atau pernah mengimplementasikan media pembelajaran online, itu silakan nanti tinggal menuangkan dalam bentuk rancangan sesuai dengan apa yang ditugaskan gitu saja. Sehingga nanti di tugas yang ketiga, yang terakhir, itu teman-teman mudah. Hanya tinggal melengkapi apa yang dibutuhkan. Nggak harus mengembangkan ulang, nggak harus mengembangkan mulai dari nol kayak gitu. Jadi silakan. Yang pasti yaitu tadi, media itu bisa digunakan untuk pembelajaran online, itu saja. Nggak usah yang sulit dicari, nggak usah yang jauh dicari, atau nggak usah yang mahal dicari. Cari saja yang mudah, yang gratis gitu. Banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Begitu, Baik, Bu Selvi ya. baik Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ini ada yang tanya di kolom chat ya. Oh ini atasnya baru bisa masuk. Mohon maaf Pak, saya belum masuk grup. Ini Mbak Ade Andriani belum masuk grup Mbak Ade. Mana Mbak Ade? Oh, udah keluar lagi. Terus ada yang tanya, Belum masuk oh Pak ini, dalam grup. oh belum masuk grup. Iya Pak. Oke, sebentar saya anukan ya. Sebenarnya di e-learning sudah ada Mbak. Sebentar saya anukan aja di apa di kolom chat. Siap Pak. Itu silakan Mbak Ade. Eh, link WA grupnya sudah ada di kolom chat. Kemudian dari Mbak Siska ada pertanyaan berdasarkan tahap satu kemarin ada disebutkan bahwa untuk mahasiswa di luar FKP diperbolehkan menganalisis di luar lembaga seperti bagaimana online. Saya terlanjur mengerjakan tugas satu, mengambil sampel pemasaran online di perbankan. Nah, itu menurut bagaimana ya, Pak? Oke, siapa ini Mbak Siska ya? Jadi, ini saja, Mbak Siska. Tadi kan di tugasnya, sebentar saya share aja. Nah, ini Mbak Siska. Jadi kalau Mbak Siska misalkan mau mengembangkan media pemasaran online ya, jadi ini saja. Eh, di sini ada kata-kata pembelajaran, silakan diganti dengan pemasaran gitu ya. Jadi tujuan pemasaran. Ada pemasaran, apakah pemasarannya bisa lebih meningkat atau tujuannya pemasarannya meningkatkan daya beli atau mengurangi pelanggan ya barangkali semakin dipasarkan tujuannya malah malah pelanggannya berkurang. Ya kali aja ada orang-orang yang seperti itu kan gitu. Silakan desain desain apa desain pemasaran pun juga silakan nanti di apa dituliskan tentunya secara rinci dan secara jelas ya Siska ya. Jadi ya itu tadi silakan. Saya kira bisa ini dikembangkan untuk itu media pemasaran. Ini misalkan bisa diganti tujuan pemasaran. Terus kemudian ini
rancangan pemasaran yang terorganisir dengan baik gitu. Silakan nanti tuliskan secara lengkap. Insya Allah nanti bisa menggantikan tugas yang tidak konteksnya untuk pembelajaran tadi. Begitu Mbak Siska ya. Nanti kalau misalkan masih kurang jelas dalam pengerjaannya ya silakan ditanyakan di grup atau bisa japri saya ya Mbak Siska. Ada yang bertanya lagi dari Mbak Umi Zulaika. Di sesi 4 ada keterangan langkah pembelajaran mengisi daftar hadir LMS. Maksudnya gimana sedangkan sesinya sudah terlewat. Oh, enggak. Jadi yang mengisi apa? Yang mengisikan daftar hadir ini saya sendiri. Jadi nggak perlu mengisikan. Jadi nanti saya absen itu langsung saya entrykan nilainya. Jadi nggak perlu mengisi Bapak Ibu. Pokoknya hadir dalam Zoom ini ya dianggap nilai kehadiran penuh gitu saja. Ada pertanyaan juga dari Mbak Siti Aziza, hadir di Tuweb yang kedua ini karena Tuweb yang pertama tidak bisa mengikuti dengan maksimal. Ya, baik tadi sudah saya sampaikan ke Bu Rusriati juga. Jadi kehadiran ini hanya 10% ya. Yang nilainya besar itu nanti UAS dan itu tugasnya. Jadi dimaksimalkan di situ. Kalau nggak bisa hadir ke web ini, ya dimaksimalkan aja tugasnya dibuat sebaik mungkin. Seperti itu. Terus kemudian ada lagi pertanyaan dari Mbak Rida. Tanya untuk tugas 2 ini, apa kita hanya membuat RPP yang berkaitan dengan pembelajaran online saja? Apa kita membuat laporan hasil analisis kita tugas 1 melampirkan RPP di dalamnya? Gitu. Jadi gini, tugas yang kedua ini outputnya hanya rancangan ya. Outputnya hanya rancangan. Jadi yang tugas 1 itu munculnya hanya di analisis kebutuhan tadi ya. Jadi sebentar saya share ulang lagi. Nah ini, tugas yang 1 itu munculnya hanya di sini nanti. Jadi ini cantumkan dalam RPP-nya. Kebutuhannya anak didik itu seperti apa? Atau gaya belajarnya seperti apa? Itu cantumkan di sini. Kalau misalkan teman-teman dari analisis menemukan 2 kebutuhan ya ditulis semua. Menemukan 5 atau 8 kebutuhan silakan ditulis semua. Jadi nanti nggak harus media pembelajaran yang dikembangkan itu nggak harus bisa memenuhi semua kebutuhan. Minimal 1 kebutuhan sudah baik saya kira. Seperti itu. Ini pertanyaan dari Mbak Rida ini tadi. Terus ini laporan analisis daftar pustaka kata pengantar apa enggak? Enggak perlu ya. Jadi hanya bentuknya itu tadi rancangan saja. Bisa dalam bentuk RPP, bisa dalam bentuk modul ajar. Jadi enggak usah dikasih kata pengantar, terus kemudian enggak usah dikasih apa kayak daftar isi, enggak usah. Cuma misalkan dibutuhkan itu semacam daftar pustaka itu silakan karena itu sebuah bentuk tanggung jawab penulisan. Jadi misalkan dalam tugasnya Bapak Ibu mencantumkan sebuah teori dari seorang ahli ya. Jadi ya itu dicantumkan. Kutipan ini berasal dari mana? Misalnya dari buku ya silakan ditulis di bawahnya atau di footnote itu. Seperti itu. Selanjutnya dan untuk tugas 3 itu apakah kita membuat video praktik bersama anak-anak kah? Ya. Jadi hasil akhir dari eh, mata kuliah produksi bahan ajar online ini adalah ya Bapak Ibu bisa menghasilkan atau memproduksi sebuah itu 1 minimal. 1 bahan pembelajaran online yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu saja. Jadi nggak harus membuat video, nggak harus membuat video pembelajaran yang ada anaknya, terus kemudian ada guru dan lain-lainnya itu. Jadi nanti mungkin yang perlu divideokan hanya itu saja, hanya medianya Bapak itu Bu itu seperti apa. Mungkin saya minta itu. Begitu begitu saja.
Begitu siapa ini Mbak siapa? Begitu ya Mbak Rida ya. Bisa dipahami Mbak Rida? Nggih, Pak. Nggih, Oke, nggih. baik. Takutnya seperti kemarin itu kayak tugas biasanya kan kalau analisis itu juga ada video pembelajaran dari awal gitu, Pak, takutnya. Oh, enggak aman. Kita hanya di situ saja. Target kita itu adalah bisa mengembangkan media atau bahan pembelajaran berbasis online. Itu Mbak Rida ya. Nggih, Mungkin Bapak. Terima kasih. oke. Teman-teman yang lain, barangkali ada yang tanyakan. Ya, contohnya, berarti nasib saya kalau emang nggak lulus itu. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, berarti ya saya kira cukup ya. Ini akan saya absen terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri ini. Kalau misalkan setelah ini ada pertanyaan, silakan karena sebenarnya waktu kita sampai jam 4. Kalau misalkan selesai sebelum jam 4 ya ya nggak apa-apa, yang pasti saya harapkan teman-teman bisa memahami dari apa yang saya sampaikan barusan. Saya tapi yang tadi ya itu ini Pak 2013 saya kan itu nggak mau bawa mas itu nomor ya ya berarti ini maksudnya papa tadi belum Pak belum gereja kalau ribuan kan nggak usah sih aduh nggak usah ya jadi kalau saya gitu udah kontak banget nih usaha ini ya proses Pak udah anu lah gitu ya ya bukan hanya saya tentu banyak orang kalau di kampus gitu Oke, teman-teman, saya absen ya. Yang pertama Mbak Siska Dewi hadir ya. Hadir enggak Mbak Siska Dewi? Enggak ada. Oh, ini Mbak Siska Haryanti. Siska Dewi enggak hadir. Mbak Rahmania hadir. Rahmania apakah hadir? Enggak hadir juga. Selanjutnya Mas Oh, ini Mbak Siska Dewi hadir. Oh iya, ini namanya Siska saja ya di sini ya. Oke, Mbak Siska. Selanjutnya Mas Andreas. Apakah hadir Mas Andreas? Enggak ada. Mas Andreas enggak ada ya. Mas Ahmad Farel ada? Hadir Pak. Oh, siap. Selanjutnya Mbak Puji Purwati. Enggak hadir. Hadir, Bapak. Oke, siap. Mbak Deva Fitri, apakah hadir? Oh, ini hadir, ada ini. Hadir, Bapak. Ya, selanjutnya Mbak Vivi. Hadir, Pak. Siap. Kemudian Bu Zuri ya, ini ada. Hadir Bapak. Oke, kemudian Mbak Desti tadi yang tanya tadi hadir Mbak Desti ya. Selanjutnya Mbak Dwi Fani. Ada nggak Mbak Dwi Fani? Oh iya, ini hadir. Siap. Mbak Siska Haryanti. Nih. Hadir Bapak. Ya. Selanjutnya Ibu atau Mbak Kunia. Hadir ya. Apa? Selanjutnya Mbak Arina. Mbak Arina apakah hadir?
Oh ini ada bawah ini Mbak Arina. Ibu Rusriati selanjutnya. Ya tadi yang tanya tadi ya. Hadir, Pak. Rusriati. Ya. Terus kemudian Mbak Alvina. Hadir Mbak Alvina ya. Mana Mbak Alvina? Udah nggak Mbak Alvina? Nggak ada Mbak Alvina ya. Mbak Alvina nggak ada. Mbak Alvina nggak ada. Selanjutnya Bu Siti Haja hadir tadi ya, ada namanya ini. Kemudian Mbak Umu Habibatun ada. Mbak Umu Habibatun ada apa enggak? Ya terus nggak hadir berarti ya. Kemudian Mbak Rida tadi yang tanya ya Mbak Rida ya. Ada. Terus kemudian Mbak Ade ada Mbak Ade. Mbak Ade. Oh ini ada. Terus kemudian Bu Jumriah. Hadir Ada. Bapak. Oh siap nggih. Terus selanjut Mbak Umi Zulaika. Oh ini ada tas ini ya. Selanjutnya Mbak Rayet Novita. Kayaknya tadi ada kayaknya. Oh ya ini di Nganu ada. Siap. Kemudian Bu Selviana. Hadir Bapak. Siap. Nggih. Selanjutnya Mbak Via Octavia. Ini enggak hadir ya tadi. Saya panggil enggak ada. Selanjutnya ini Ibu Yuliasih apakah hadir? Ini ada. Oke. Terus ini ada yang belum saya panggil ya, kayaknya. Kayaknya ada yang belum saya panggil ya. Ini Mbak. Saya Pak. Mbak siapa? Oh ini Ano. Pak. Oh, Mbak Rakyat. Ya tadi sudah saya panggil, sudah saya isi juga kehadirannya. Ini Bu Ika. Saya Pak belum dipanggil tadi. Oh, Bu Ika kelas 97 ya. 97 atau 98? 98 Pak. Oh, 98 sebentar kok nggak ada namanya. Bentar ya, sebentar. Iya, soalnya sebelumnya juga teman-temannya ini. Ya, sebentar. Nah, santai Bu. Bentar ya. Ibu Ika ya. Iya. Sudah saya tapi semuanya sudah tinggal Ika mana? saya kan model dari mulai dan sistem sinkron nggak harus dulu kan sudah walaupun belum berpegang Alvin. yang coding itu loh iya enggak Ada Adriani udah belum Pak? Gimana? Terus Ade Andriani tadi sudah. Bu Ika ini Oh iya Pak. 97 atau jangan-jangan? 98 Pak. Minggu lalu juga 98. Oh gitu, nggak sebentar kok nggak ada namanya ya.
Minggu lalu saya satu kelas sama Bu Selviana Pongajo ini. Saya inget banget soalnya. Oke, oke. Kalau minggu lalu itu memang 98 sama 97 jadi satu. Download kan itu. Sebentar, saya cari dulu namanya. Ingat saya, Bapak panggil saya di 98. Oh gitu. Usap aja sudah. Oh iya, tapi anu, apa? Bu, jenengan masuk ke 97 sebenarnya. Widih. Oke, jadi nggak apa-apa. Besok ikut yang kelas 97 saja di Oh pertemuan gitu. selanjutnya. Ya, Oh gitu baik, nggih, baik. Bu Ika ya. Siap, siap. Ya. Ada mungkin yang lain yang belum saya panggil? Dian Wahyu tadi udah belum? Dian Wahyu, kelas 9, 98. 98 ya. Sebentar, sebentar. Bukan yang di tingkat saya berhasil menghasilkan Oh, sudah. Roti. Sudah, Mbak Dian ya. Ya. Ya, sudah saya masukkan absennya. Orang tak lalu baru. Iya. Ya, saya. Tetapi di sini Mbak Dian Wahyu Purwaningsih ini masuk di kelas 97 juga ya, Mbak Dian ya. Yang lain berarti Bang. Ya, jadi Iya, Dok. untuk minggu depan masuknya di kelas 97 Mbak ya. Oh, beda, Kalau Pak. kalau misalkan tuh webnya dipisah masuk kelas 97, cuma barangkali kalau misalkan bersama kayak minggu kemarin ya masuknya bareng. Pokoknya diikuti yang ada di e-learning saja gitu. Tadi di e-learning jamnya jam 40. Apa ya? Yang Iya. jam 14 itu yang kelas ini kelas 98. Coba dicek lagi. Iya. Gitu ya Mbak Dian ya. Oke, sudah saya masukkan Dian ke situ. Bagi ya teman-teman, kalau dirasa sudah cukup, mungkin bisa kita akhiri ya kegiatan web sore hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita laksanakan dalam kegiatan ini memberikan manfaat untuk kita, terlebih bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Mungkin cukup dari saya. Sekian, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Selamat banyak, sore, terima Bapak. kasih banyak Sama. Bapak.